Free Palestine. We are all with you. You are going to be free in a little bit. Pemirsa, kami menerima berita terbaru Iran menyerang kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang nekat masuk ke Selat Hormuz. Dikutip dari kantor berita Iran Fars, 2 rudal menghantam kapal Amerika Serikat karena dinilai melanggar peringatan Iran. Kapal masuk Hormuz dekat kawasan Charles. Kapal Angkatan Laut Amerika Serikat pun putar balik. Garda Revolusi Iran berulang kali mengumumkan larangan bagi siapapun untuk melintasi Selat Hormuz. Sementara itu, pemirsa, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM membantah klaim Iran dan menyebut tidak ada kapal Angkatan Laut AS yang terkena serangan pasukan AS mendukung Project Freedom atau operasi pembebasan kapal-kapal di Selat Hormuz dan menegakkan blokade Angkatan Laut di pelabuhan-pelabuhan Iran. Iran mengklaim telah menembakkan 2 rudal ke kapal perang Amerika di Selat Hormuz. Namun di sisi lain Amerika membantah serangan tersebut. Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Sekjen IKAL Strategik Laksmana Muda Purnawirawan Surya Wiranto. Selamat malam Pak Surya, apa kabar? Ya, selamat malam Mbak, kabar baik. Ya, terima kasih sudah bergabung dengan Ayus, Pak Surya. Pak Surya, langsung saja setelah AS memulai operasi pembebasan kapal di Selat Hormuz yang dimulai hari ini, Pak Surya, Iran mengklaim sudah menyerang kapal AS. Sementara AS membantah serangan ini. Bagaimana Anda melihat situasi ini, Pak Surya? Ya, kalau kita perhatikan perang teluk ini menarik memang Pak. Amerika itu biasanya kalau menyerang itu melalui kekuatan udaranya dulu. Ya, berusaha menetralisir daratan, ya, di mana nanti dia akan melaksanakan operasi darat, ya, baru melanjutkan operasi sampai merebut sasaran-sasarannya. Tapi kalau kita lihat kenyataannya dari tanggal 28 dia seolah-olah berhasil, ya, menyerang Iran lewat udara, ya, dengan membunuh pemimpin tertingginya. Tapi serangan-serangan berikutnya kan tidak berhasil melumpuhkan kekuatan Iran, ya. Apakah itu tempat nuklirnya, kemudian pangkalan-pangkalan pesawat-pesawat tempur dan drone-nya, ya, karena itu semua letaknya di dalam pegunungan, ya. Nah, kemudian AS juga coba lewat serangan darat, ya. Dia udah menyiapkan 50 ribuan prajurit di US Tripoli itu. Sampai sekarang juga nggak berhasil karena memang medan di Iran ini sangat luas, ya, dan berbukit-bukit, ya, sungguh sangat menyulitkan. Operasi amfibi juga demikian, ya, karena sepanjang coastal itu yang dikuasai Iran, ya, itu dijaga oleh peranjauan, kemudian drone, ya, kemudian boot-boot yang kecepatan tinggi dengan peluru kendali, meriam pantai dan sebagainya. Jadi tidak mungkin bisa ditembus, ya. Nah, upaya daripada Amerika, ya, karena dia ingin mengimbangi blokade itu, ya, dia juga mengirimkan kekuatan di sana, tapi bukan melaksanakan blokade sebagaimana Angkatan Laut, ya, blokade Angkatan Laut, tapi dia melaksanakan interdiction, ya. Dia mengganggu kapal-kapal, khususnya kapal Iran yang keluar masuk di Selat Hormuz, ya, ke pelabuhannya atau keluar dari pelabuhannya mau keluar, ya. Jadi itu yang diganggu sampai sekarang. Nah, Pak Trump ini kan sudah sumber dari awal, ya, bahwa dia akan menguasai Hormuz, ya, bahwa dia akan menetralisir peranjauan yang ada sana. Tapi kalau kita lihat sejak operasi laut ini tidak ada yang dilakukan kecuali hanya berada di Teluk Oman, ya, yang katanya coba memblokade. Dan hari ini sesuai operasi Freedom itu dia coba breakthrough, ya, terhadap Hormuz, ya, Selat Hormuz, tanpa mungkin mempertimbangkan bahwa kemampuan Iran ini sebenarnya sudah desain lama, ya, untuk menjaga Selat Hormuz tersebut, ya. Dan ini terbukti, ya, dia kapal frigatnya tertembak dan akhirnya harus kembali, ya, balik kanan untuk tidak melanjutkan breakthrough terhadap Selat Hormuz. Demikian, Pak. Namun terkait serangan ini, Pak Surya, ini kan AS membantah. Nah, menurut Pak Surya ini lebih ke perang informasi atau bagaimana, Pak Surya?
Ya, information warfare itu ke dalam situasi pertempuran ini normatif ya Mbak. Kalau kita lihat Trump ini kan selalu memberikan pembenaran ya, walaupun kenyataannya seperti itu ya. Menyatakan menang perang 4 hari, tidak berhasil ya. Menang perang, serangan udara sudah dihancurkan semua, ternyata Iran masih bisa terus menyerang ya dengan kekuatan-kekuatan peluru kendalinya dan peluru kendalinya. Mungkin ini karena kedekatan juga dengan Cina dan Rusia ya. Kalau kita lihat Iran ini kan sudah lama dia belajar memang untuk melawan ya apabila dia itu akan diserang oleh Amerika Serikat. 47 tahun dia di blokade secara ekonomi ya. Dan dia belajar dari Sun Tzu mungkin ya. Sun Tzu itu mengajarkan bahwa kenali dirimu dan kenali musuhmu, maka 1000 pertempuran akan kau menangkan. Nah itu betul-betul dipelajari oleh Iran sehingga Amerika itu surprise menghadapi Iran ini. Dia hanya berpikir ringan dengan Israel tuh 4 hari aja selesai ini Iran ini. Kenyataannya sampai sekarang udah melewati batas kemampuan daripada order of battle dari Presiden Trump itu 1 Mei kemarin. Kenyataannya sampai sekarang belum selesai. Dan ini mungkin akan prolongs ya peperangan ini karena tujuan utama daripada penyerangan terhadap Iran ini belum tercapai. Nah hari ini kan sesuai tugasnya kapal-kapal itu yang katanya sudah menahan atau memboarding kapal-kapal yang keluar masuk ada 45 kapal. Hari ini coba breakthrough, coba lewat gitu ya dengan freedom operation itu. Dia menganggap bahwa selat itu harusnya bebas dari lalu lintas ya. Nah kalau sesuai UNCLOS di pasal 38 memang demikian ya. Strait normally used for international navigation ya di dalam United Nations Convention on Law itu nggak boleh, termasuk negara pantai. Iran pun tidak boleh menghambat ya. Tapi ini kondisinya perang. Iran itu senjatanya hanya senjata strategic warfare-nya itu ya archipelagic warfare itu ya, mengandalkan archipelagonya. Apa itu pantainya ya, Selat Hormuz tersebut ya. Yang dimana kalau itu ditutup, maka dampaknya itu bukan hanya kepada Amerika, tapi kepada dunia ya. Ekonomi dunia sekarang lagi menurun ya, khususnya di Amerika, semua harga-harga naik dan sebagainya. Nah ini menjadi bargaining power yang terus dipertahankan ya. Buktinya apa itu upaya-upaya damai ini tidak pernah terwujud karena Amerika tidak mampu menjawab permintaan-permintaan Iran yang memang itu sengaja ya dibuat prolon sampai nanti mungkin midterm ya, midtermnya pemilu di Amerika demikian Pak. Dengan kata lain, AS tidak jujur terkait situasinya, Pak Surya? Sudah sering dilakukan seperti itu, Mbak. Kalau kita mendengar seperti yang saya jelaskan tadi, sejak awal perang saja. Sumbar 4 hari selesai, gitu. Nggak selesai ya. Sumbar katanya angkatan daratnya sudah dihancurkan, enggak juga. Angkatan laut sudah dihancurkan. Nah, buktinya sekarang ya. Karena angkatan laut itu tidak perlu besar-besar. Kalau perang di perairan terbuka, oke. Secara kekuatan, kemampuan, ya penggelaran Amerika pasti kuat. Tapi kalau perangnya itu di perairan sempit ya, seperti di Teluk Oman, Teluk Persia, Hormuz itu ya, itu justru yang kekuatan-kekuatan kecil tapi strategis ya, dengan ranjau, dengan swamboat ya, dengan drone, itu sampai sekarang buktinya udah 2 bulan menguasai tempat itu. Dan ini Amerika coba-coba ini interdiction ya, dengan melakukan freedom operation, gagal satu kapal. Kita lihat berikutnya masih berani nggak seperti itu? Kalau tidak ingin dihabisi oleh swambutnya kapal-kapal dari Iran ini ya, demikian. Baik, sedikit kembali ke topik operasi pembebasan kapal di Hormuz oleh AS yang dinamai Project Freedom ini Pak. Apakah motif dari Amerika Serikat ini kah? Apakah misi kemanusiaan atau ada kepentingan militernya Pak Surya? Ya sebenarnya dia beralasannya kan, walaupun dia itu tidak meratifikasi UNCLOS, tapi dia ingin menegakkan aturan. Sama seperti Laut Cina Selatan, dia operasinya freedom of navigation. Ya. Nah dia menerapkan sini juga maunya freedom of navigation. Ya, tapi kan kenyataannya dia sendiri melanggar gitu ya. Blokade yang dia lakukan itu kan tidak boleh blokade di wilayah negara-negara orang gitu ya. Itu nggak boleh. Jadi sebenarnya kalau dari base rule of law ya itu dua-duanya melanggar. Iran sebagai negara pantai juga melanggar, nggak boleh tidak boleh menghambat, apalagi Amerika yang bukan wilayah situ ikut-ikutan menghambat ya.
Nah sekarang dia coba breakthrough ya. Nah ini memang lucu, dua-duanya tidak meratifikasi UNCLOS, tapi dia coba menerapkan aturan itu ya, yang menurut saya juga menjadi bingung sendiri gitu ya. Nah ini dibuktikan dia kurang membaca kemampuannya Iran menurut saya ya, karena dengan kekuatan kapal-kapal kecil itu ya, walaupun frigate, destroyer yang besar pun akan kalah kabut kalau kapal-kapal nyamuk itu bersama-sama menyerang ya. Swarmboat itu menyerang bersama-sama, apalagi ditambah dengan peluru kendali jarak dekat ya, dan juga drone-drone-nya itu ya, itu killing ground sebenarnya antara Persia ya, Teluk Persia dengan Teluk Oman masuk ke sempitan di Hormuz, itu killing ground di situ. Ya terbukti upaya untuk netralisir ranjau di Selat Hormuz itu hanya omongan saja gitu ya. Jadi omongan-omongan ini sudah banyak tidak terbukti ya, sehingga publik juga bertanya-tanya gitu. Bahkan kalau kita lihat di Senat AS kan dipermalukan itu Menteri Pertahanannya gitu ya. Banyak melakukan kebohongan publik seperti itu. Baik. Pak Surya, kalau misalnya operasi Project Freedom ini benar-benar berlangsung, bagaimana kemungkinan respon Iran dalam waktu dekat, Pak Surya? Ya, Iran saya kira akan bertahan terus, Pak. Kalau saya lihat ini yang memperpanjang perang ini kan sebenarnya sekarang malah Iran gitu ya. Iran menantang, ayo terus kita perang di sini. Saya nggak mau damai gitu ya. Buktinya upaya damai yang pertama gagal, yang kedua tidak dihadiri ya. Sampai sekarang tuntutan 14 itu juga tidak mungkin dipenuhi ya. Sengaja dibuat tuntutan itu memang sengaja untuk tidak dipenuhi. Supaya ini mundur nanti kalau menurut penguasa Iran ya, nanti biar Amerika atau rakyat Amerika sendirilah yang akan menghukum Trump ini ya. Itu terbukti sekarang sudah upaya-upaya impeachment itu akan dilakukan. Ya, sehingga sambil menunggu itu ya dia bertahan terus. Baik. Tapi bukan dia pasif ya. Dia aktif. Nah ini terbukti ya, Operation Freedom ini terbukti. Kalau kapal Amerika coba masuk, dia pasti serang. Dan ini terbukti terserang. Nah misalnya kita tunggu besok, kalau ada lagi yang masuk, pasti akan diserang lagi oleh kapal-kapal Swarmboat Iran. Ya, termasuk dengan drone-drone-nya yang mereka semua sudah siap di sepanjang pantai barat maupun timur Iran tersebut. Jadi kalau operasinya terus berlangsung, pasti Iran akan terus menyerang begitu ya, Pak Surya? Iya, akan menyerang. Dan tadi saya katakan, ini killing ground ya. Kalau memang nekat itu, kapal-kapal besar itu nekat masuk ke selat, kan kita lihat tuh kapal-kapal itu harus bergantian. Di sana ada namanya traffic separation zone. Jadi yang ke arah timur barat itu seperti ini, simpang siur. Jadi kemungkinan masuk itu semakin sempit ya. Belum lagi ada ancaman ranjaunya ya, di posisi yang mana belum diberitahu, sehingga itu berbahaya. Ranjau itu ada yang sifatnya langsung meledak ya, di remote atau pakai kemagnetan ya, dan itu tidak diketahui posisinya, sehingga kapal, apalagi semakin kapal besar lewat sana, wassalam ya, pasti dia akan meledak. Ditambah lagi tadi serangan dari kapal-kapal cepatnya ya, itu kecepatannya bisa 120-an knots itu, dengan membawa peluru kendali dan setiap saat bisa diserangkan itu untuk service to service ya, untuk kapal permukaan. Nah ini contohnya sudah diberlakukan hari ini ya, hari ini diberlakukan, hari ini juga diserang dan dia balik ya. Kita lihat besok masih berani nggak kapal-kapal Amerika itu mencoba breakthrough masuk ya. Saya kira kok nggak berani ya, akan berhitung 1000 kali untuk masuk. Jadi upaya-upaya itu dari serangan udara, coba serangan darat nggak bisa, sekarang kita bermain di laut ya. Jadi ini kan semua kita bermain di grey war ya, di area yang abu-abu gitu ya. Damai tidak, upaya-upaya diplomasi dijalankan, tapi diplomasi yang rapuh, yang semu ya. Nah, jadi memang prolonged of war ini sedang diupayakan oleh pimpinan-pimpinan Iran ya. Nah, kemarin kita lihat juga udah berkoordinasi dengan Oman, misalnya dengan Cina, dengan Rusia ya. Nampaknya ya ini seperti ini, dia akan bertahan terus ya. Sampai kapan Amerika itu mampu mengimbangi tampilan-tampilan taktis maupun strategis daripada Iran ya, di perang di laut, di daerah-daerah sempit ini ya. Saya kok nggak yakin menghadapi kapal-kapal kecil dengan peluru kendali itu dihadapi
dengan kelas frigate, korvet, apalagi kapal induknya itu kan sudah stand off jauh banget ya, dan sudah diserang oleh peluru kendalinya Iran. Jadi ini memang perlu berpikir keras dan cerdas ya untuk bisa breakthrough terhadap perairan tersebut ya, karena itu dijaga ketat oleh. Ya, kemarin saya nyatakan bahwa fase perang ini adalah fase grey war ya, Pak. Jadi bukan perang terbuka penuh, tapi gencatan senjata ya. Dan kalau kita lihat gencatan senjata ini kan kemarin tidak mulus ya, senjata-senjata ini rapuh, di mana kedua pihak ini saling melakukan blokade ya, dual-sided blockade ya. Kemudian melakukan serangan-serangan terbatas terhadap kapal-kapal yang tidak mau menuruti baik oleh pihak Iran maupun pihak Amerika ya, dan tekanan-tekanan militer terus dilakukan oleh Amerika terhadap Iran, tapi Iran juga tetap bertahan bahwa dia tetap akan melakukan perlawanan. Dan hari ini dengan dimulainya operasi Project Freedom ya, kenyataannya Amerika ingin mencoba kekuatannya ya untuk menerobos masuk, dan itu ditanggapi dengan diserang ya oleh rudal kapal ya permukaan, dan akibatnya frigate tersebut kembali. Nah, kalau kita melihat ini kan berarti nego ini masih berjalan terus ya. Ada prolonged control escalation ya, eskalasi yang terkendali jangka panjang ya. Kita lihat dua-duanya ini belum menyerah gitu ya. Dua-duanya sekarang sedang mempertahankan posisinya masing-masing. Satu bertahan di wilayahnya sendiri ya, Iran dengan memblokir Selat Hormuz ya. Yang kedua ini juga sama-sama blokir, tapi dia di luar Hormuz ya, dia tidak bisa masuk ke dalam Hormuz. Bahkan sampai hari ini pun untuk nembus dia nggak bisa, jadi tetap jaga di situ. Nah, ini kita tunggulah, karena Iran ini memang dia tidak mau menyerah ya, dia merasa masih sanggup melayani Amerika sampai kapanpun ya, mungkin sampai midterm nanti ya, bulan November ya, kita belum tahu. Gitu kan. Baik, tapi akan menimbulkan konflik baru nggak, Pak Surya, kalau misalnya ini katakanlah benar-benar dilakukan oleh AS? Seperti saya katakan tadi, konflik ini sekarang sudah mengerucut ya. Tadinya lewat udara gitu ya, tapi kelihatannya nggak berhasil. Coba mau lewat darat ya, tapi demikian kuat pertahanan Iran ya dari segi kemampuan, kekuatannya, kemudian penggelarannya ini sudah tidak mungkin kan. Mau dilewatkan mana gitu ya, lewat udara nggak mungkin. Untuk operasi air assault misalnya, lewat amfibi juga tidak memungkinkan. Sekarang yang mungkin memang lewat laut. Nah, pengalaman operasi Amerika ini kan dengan kekuatan besar dia mampu berperang atau menaklukkan siapa saja di laut lepas ya. Tapi kalau di sempitan seperti itu ya, di Teluk yang sempit, kemudian apalagi di Selat Hormuz yang hanya 21 nautical mile, ini tidak memungkinkan, dan itu terbukti ya, walaupun Amerika presidennya sesumbar ingin menetralisir ranjau di sana, menguasai Hormuz dan sebagainya, sampai hari ini nggak terbukti ya. Dengan operasi baru ini pun hari ini tidak terbukti. Ini terbukti bahwa ini belum tahu sampai kapan ini ya. Dua-duanya masih bertahan, dan Iran betul-betul siap melayani Amerika dalam perang ini. Baik, berarti Project Freedom oleh militer AS ini tidak memungkinkan ya Pak Surya. Kalau untuk peluang perang akan berlanjut di situasi yang seperti ini yang barusan Anda gambarkan, masih mungkin nggak perang berlanjut? Nah, perang ini kalau dari Kongres Amerika sendiri kan sebenarnya sudah habis waktunya ya, dikatakan tanggal 1 Mei. Nah, sekarang ini sebenarnya waktu 30 hari ini waktu penarikan pasukan ya. Tapi Amerika merasa perhitungannya beda gitu ya. Pada waktu jeda kemarin itu harusnya nggak dihitung. Sehingga sekarang ini masih ada keinginan-keinginan untuk menyerang ya. Nah, kita tinggal mengharapkan aja memang bisanya berhenti ini memang dari rakyat Amerika sendiri. Kalau kita lihat semua rakyat Amerika di 50 state sudah demo, ya Kongresnya nggak setuju, ya kita tinggal melihatlah bagaimana keputusan rakyat Amerika sendiri untuk menarik itu ya, karena batas waktu sudah habis. Kemampuan atau peluang Presiden Trump ini mengendalikan perang ya, Presiden mengendalikan perang secara langsung ya, itu sudah habis 1 Mei kemarin ya. Tapi kembali kita lihat perdebatan itu kan Big Heads itu tidak mengakui perhitungan itu ya, dia menganggap bahwa jeda kemarin itu harusnya dihitung dari situ gitu. Jadi masih ada waktu lagi panjang ya sebelum yang 30 hari penarikan pasukan tersebut. Jadi ya kita lihat saja Mbak, hari-hari berikutnya ini. Saya yakin ini akan berlangsung terus ya.
karena dua-duanya tetap bertahan dengan kekuatan, kemampuan dan cara-cara penggelarannya. Spesifik soal tadi Anda menyebutkan bahwa Amerika Serikat menarik pasukannya dari sejumlah titik di Timur Tengah. Nah, itu tanda-tanda apa? Ya, kalau kita lihat kan memang posisi strategis pangkalan-pangkalan Amerika itu ya, apakah pangkalan militer, apakah landasan pesawat tempur ya, terbang kan sudah dihancurkan semua, Mbak ya, sudah nggak ada kekuatan di situ. Sekarang hanya mengandalkan launching itu dari kapal-kapal airstrike carrier itu, apa kapal induknya saja ya, sudah yang di sekitar Iran itu sudah nggak ada lagi sekarang. Ya, makanya tadi saya katakan bahwa perang udara itu sejak tanggal 13 April sudah selesai ya. Perang darat juga tidak memungkinkan, operasi amfibi tidak dimungkinkan. Sekarang hanya operasi laut di lokasi sempit itu aja. Ya. Nah, dengan tuntutan yang 12 itu pun tidak bisa dipenuhi oleh Amerika. Nah, sekarang ini kan coba-coba, kalau saya katakan, coba-coba dengan Project Freedom. Oke, kita tembus ini, Hormuz ini. Ya, dia coba dengan kapal perangnya, dilakukan penyerangan, ya, dan itu kembali, bukannya terus dilawan, itu enggak kembali. Ya, artinya apa? Artinya dia yakin bahwa kekuatan Iran walaupun kecil itu sangat strategis ya, sangat punya kemampuan daya pukul yang lebih keras daripada kapal frigate-nya Amerika ya. Tidak sebanding dari ukuran, tapi dari kemampuannya dia lebih kuat. Gitu. Dan ini menarik ya untuk kita melihat di hari-hari berikut ini. Baik Pak Surya. Nah, dalam waktu dekat skenario terburuk apa yang perlu diwaspadai oleh dunia, namun terutama Indonesia, untuk Indonesia? Ya, saya kira Indonesia ya sama dengan negara-negara lain ya, kita masih bergantung minyak juga dari kawasan Teluk ini. Jadi ya kita mengharapkan agar perang Teluk ini bisa selesai ya. Utamanya kalau memang ada peluang-peluang kapal itu bisa lewat ya. Walaupun dengan berbagai cara kan sekarang sudah lewat melipir di pantai Iran ke Pakistan dan terusnya itu. Artinya kalau bisa lancar ya otomatis perekonomian kita bisa terbantu ya. Kita tidak lack of oil dan sebagainya ya. Baik. Kalau terkait peluang perundingan perdamaian ini, Pakistan kan masih terus berupaya membujuk AS dan juga Iran untuk berunding damai. Masih mungkin nggak Pak Surya? Sebenarnya masih mungkin ya, Mbak. Tapi kepercayaan terhadap Pakistan sendiri kan mungkin agak luntur ya menurut saya ya dari sisi Iran. Makanya Iran coba mendekat ke Oman ya. Apakah mungkin nanti dengan Oman? Karena Oman itu persis berbatasan teritorial, laut teritorial dengan Iran ya. Sama-sama punya kepentingan terhadap Hormuz tersebut ya. Kemudian juga coba ke Cina ya atau ke Rusia dan sebagainya. Nah, ini kan peluang-peluang. Tinggal nanti Amerika mau nggak? Kalau Amerika ke China, ke Rusia mungkin tidak mau, tapi ke Oman mau nggak? Nah, Oman ini nanti mungkin jadikan lokus ya, tempat untuk berunding berikutnya ya, di samping Pakistan itu sendiri. Karena Pakistan ini kan sudah terbukti pertama gagal, yang kedua tidak dihadiri, ya coba yang ketiga juga belum berhasil. Nah, kita mungkin akan melihat di tempat berikut yang lain ya, seperti di Oman ini, kita tunggu saja. Menurut Anda Pak Surya, apa saja faktor yang harus terjadi supaya perundingan ini makin mungkin begitu? Agak sulit ya Mbak, kalau Iran ini tetap bertahan terhadap permintaan Amerika ya, yang dia tidak mau berikan begitu ya. Sementara Amerika ini kan juga nggak mau ngalah, dia maunya perang, sekali dia maju maunya menang gitu. Nah ini yang posisinya sulit bagi kedua belah pihak gitu ya. Mana yang mau ngalah? Kenyataan sampai sekarang nggak ngalah itu mereka berdua tersebut. Makanya saya katakan tadi ini prolongs ya, bakal lama gitu. Kalau Iran sih senang aja bakal lama karena nanti yang akan menjatuhkan Trump itu kan dari rakyat Amerika sendiri begitu, Mbak. Baik Pak Surya, terima kasih atas dialog yang sungguh luar biasa malam hari ini. Selamat malam dan semoga sehat selalu Pak Surya. Terima kasih. Ya, Pusat Komando Amerika Serikat mengumumkan akan mengirimkan 15.000 prajurit dan 100 pesawat untuk mendukung Project Freedom dari Presiden Trump. Operasi pembebasan kapal di Selat Hormuz dimulai Senin pagi waktu Timur Tengah.
Senin pagi Amerika Serikat memulai operasi pembebasan kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz. Untuk mendukung operasi pembebasan ini, Pusat Komando Amerika Serikat mengumumkan akan mengirimkan 15.000 prajurit, kapal perusak rudal, 100 pesawat berbasis darat dan udara, multi-platform tak berawak seperti drone, kendaraan darat militer, dan kapal selam tak berawak. 15.000 prajurit ini akan menambah kekuatan baru Amerika Serikat di perairan Timur Tengah. Operasi pembebasan dipimpin Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Melalui akun media sosialnya di Truth Social, Trump mengaku diminta banyak negara untuk membantu membebaskan kapal-kapal mereka yang terjebak di Hormuz. Trump mengaku sudah berdiskusi dengan Iran terkait hal ini. Operasi pembebasan dimulai Senin pagi waktu Timur Tengah. Trump menilai kapal-kapal di bawah perusahaan dan negara-negara tersebut tidak terlibat konflik dan harus dibebaskan segera. Terlebih banyak dari mereka yang sudah kekurangan makanan. Namun Trump juga mengancam jika operasi pembebasan yang menurut Trump merupakan operasi kemanusiaan ini menerima gangguan, ia tak segan akan menangani gangguan dengan cara tegas. Namun Komandan Pusat Amerika Serikat Brad Cooper melalui rilis Pusat Komando AS juga mengingatkan Amerika akan tetap mempertahankan blokadenya di Selat Hormuz. Sementara Iran hingga saat ini belum juga mengizinkan blokade Hormuz dibuka. Ya, Selat Hormuz diblokade, Amerika mengklaim Iran merugi hingga 5 miliar dolar AS. Ruginya Iran akibat kapal-kapal pengangkut minyak dan barang lain harus menempuh jalur yang lebih jauh dalam pengirimannya. Selat Hormuz diblokade, Amerika klaim Iran merugi hingga miliaran dolar Amerika. Departemen Pertahanan Amerika Serikat memperkirakan Iran kehilangan hampir 5 miliar dolar Amerika dari pendapatan minyak akibat blokade yang dilakukan. Sejak Amerika mulai melakukan blokade pada 13 April 2026, puluhan kapal-kapal bermuatan minyak dan barang lainnya yang mencoba melewati blokade dialihkan melalui jalur lain. Sekitar 31 kapal tanker yang bermuatan 53 juta barel minyak Iran terjebak di Teluk dan diperkirakan memiliki nilai setidaknya 4,8 miliar dolar Amerika atau setara dengan 83 triliun rupiah. Blokade militer AS menjadi alat tawar-menawar paling signifikan Amerika dalam menegosiasikan akhir perang dengan Iran. Amerika bahkan berniat mempertahankan tekanan dengan menempatkan angkatan bersenjata di Iran. Pemirsa, kami akan menghadirkan informasi menarik lainnya usai jeda.